Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. La yasrillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi darini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al waladu tawikiku mertelaake anak al muti'u kang taat. Al waladu tawiki iku bab mertelake anak al muti'u kang taat. Anak yang taat, anak sing manut ya. Hasanun utawi Hasan iku waladun anak muti'un kang taat. Hasan adalah anak yang taat, baik taat kepada Allah maupun taat kepada kedua orang tua. Tidak hanya cuma taat kepada orang tua saja, tetapi juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusolli salat sapa Hasan kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Yusolli salat sapa Hasan kulla yaumin ing dalem saben-saben dina as-shalawati ing pira-pira salat al-khamsa kang ana 5. As-sholawati ing pira-pira salat al-khamsa kang ana 5 fi awqatiha ing dalem pira-pira waktune sholawatil khamsi. Dia salat setiap hari 5 waktu tepat pada waktunya. Nah, jadi setiap kali waktu salat dia selalu melaksanakan salat. Pertama, karena ini adalah merupakan kewajiban seorang muslim yang utama adalah melaksanakan sholat. Sebab yang namanya sholat adalah merupakan tolak ukur keberagamaan kita. Sejauh mana keberagamaan kita itu dilihat sejauh mana kita melaksanakan sholat 5 waktu ya. Amal kita dianggap bagus oleh Allah. Sebaliknya ketika salat kita jelek, maka semua amal ibadah kita dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya bagaimanakah salat yang baik itu bagaimana? Salat yang baik, salat yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya. Tidak cuma hanya ketika kita itu taat kepada Allah atau taat kepada Allah, tidak semuanya ketika salat, tetapi di luar salat pun kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti salatnya telah memberikan efek, memberikan pengaruh terhadap perilakunya sehari. Tetapi kalau sholatnya itu kok tidak memberikan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bahwa sholat kita belum baik. Sama dengan ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambah kita semakin takut, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan ilmu itu kemudian malah menambah kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari tuntunan, maka berarti tandanya ilmu kita tidak manfaat. Ya,
Jadi ada indikatornya, ada indikasinya bahwa ilmu yang manfaat adalah ilmu yang semakin menambah kita taat kepada Allah, semakin menambah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sholat. Jadi katakan sholat yang baik ketika sholat itu dapat mempengaruhi, memberikan pengaruh terhadap perilaku kita sehari-hari. Jadi ucapannya juga harus sholat. Artinya apa? Ucapannya dijaga lisannya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jangan sampai lisan kita suka berbohong dan sebagainya. Itu merupakan sholat yang memberikan efek, memberikan pengaruh. Jadi yang pertama, anak yang taat yusolli kulla yaumin, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kan amal apa yang disukai Allah, sembayanglah tepat pada waktunya. Lah pertanyaannya, tepat pada waktunya itu apakah harus pada awal waktu? Tidak, tetapi aifi auqatiha, dia masih dalam waktu sholat. Ya, jadi tidak harus pada awal waktu. Nah ini perbedaan mazhab. Ya, kalau Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa awal waktu sudah wajib. Jadi kalau misalnya kok baru awal waktu kalian kok tidur sebentar, kemudian ternyata kok bledas, bangun kemudian sudah habis waktunya. Padahal tadi ketika kalian tidur itu sudah masuk waktu sholat. Itu berarti kalian dapat dosa. Itu kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena awal waktu sudah wajib. Tetapi kalau mazhabnya Imam Hambali, ya, itu awal waktu belum wajib tapi masih sunnah. Sehingga misalnya kau masuk waktu sholat, kalian anggap turun diset, lakukannya bledas. Ketika bangun sudah habis waktu. Makanya cara nganggur mazhab Imam Hambali, sampean tidak terkena dosa. Beda dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Ini beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuwadhib ngajeki istiqomah. Wa yuwadhib bulan ngajeki istiqomah. Wa yuwadhib ngajeki sapa Hasan alal khuduri ing atase hadir fil madrasati ing dalem madrasah. Yang selanjutnya adalah senantiasa istiqomah belajar, istiqomah ngajine, istiqomah sekolah. Istiqomah itu penting. Wa yuwadzibu al khuduri fil madrasah. Ya, istiqomah anggene sampeyan luru ilmu ngajine istiqomah, sekolah ya istiqomah. Aja mangkat ora ya Mas. Paham ora Mas? Aja mangkat ora istiqomah. Men pinter menas ilmu sing manfaat sing barokah. Istiqomah wa yuwadhibu ngajeki alal khuduri ing atase hadir fil madrasati ing dalem madrasah. Dua kalian masuk ke dalam kalbu kalian, dalam hati kalian, sehingga nanti dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wa ala qiraatil qur'ani lan ing atase maca Al-Qur'an. Ya si hadir sekolah juga istiqomah membaca Al-Qur'an ba'da sholatil maktubah. Setelah sholat fardu itu minimal 7 ayat dibaca Al-Qur'annya. Jangan cuma hanya ketika sampean ngaji nang ngene tok. Tetapi ketika sampean di rumah ba'da sholat maghrib dibaca Qur'annya dulu. Isya baca dulu, subuh baca dulu. Kemudian duhur setelah sholat baca dulu. Walau sab'a ayatin, walaupun 7
ayat, namanya wayuwadibu ala qiraatil Qur'ani, istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Sebab yang namanya rumah sampeyan kabeh ya. Ketika dibacakan Al-Qur'an itu cahaya sampai merobos ke aras. Ya, jadi cahayane dilihat oleh malaikat, oleh penduduk langit itu, sampeyan ki ana cahayane. Kalau rumah kita digunakan untuk ngaji, untuk baca Quran, cahayanya langsung tembus ke aras. Sehingga penduduk langit, para malaikat itu melihat rumah kalian itu ada sinar, sehingga bisa terdeteksi oleh malaikat. Sapa kae, Masya Allah, sinarnya luar biasa. Kenapa? Oh, ternyata rumah itu, yang bertempat di rumah itu ternyata ahli baca Al-Quran, ahli ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya jangan kosong, jangan sunyi dari Al-Quran rumah kalian. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'ani. Paham? Iya. Terus wa mutala'atid durus, lan mutola'ah piro-piro pelajaran. Wa mutola'atid durusi, lan mutola'ah piro-piro pelajaran fil baiti ing dalam umah, mempelajari pelajarannya, mapel mata pelajaran yang ada di sekolah, di madrasah, di sini, di majelis, di pondok, dipelajari, dibuka kembali. Namanya mutola'ah. Ya. Dengan televisi, tapi singkirkan dulu HP-nya sebentar saja, singkirkan dulu televisinya, tinggalkan dulu, tapi bukalah pelajaran, bukalah belajar. Sama rugi ketika kalian mengaji sekolah tetapi tidak mau belajar, maka kalian akan menemukan sebuah kerugian yang sangat besar. Ya, jadi usia kalian untuk belajar supaya mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Ya, yang namanya belajar ya pasti payah. Paham? Tidak ada belajar tidak payah. Yang namanya belajar pasti payah, pasti capek. Apalagi belajar wong turu be capek. Ya apa ndak? Sampan turu terus be kesel sirahe mumet apa maning belajar. Makanya jangan kemudian menyerah dengan keadaan. Semangatnya itu harus ditingkatkan, apalagi semangat belajar. Kata Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu tidak kuat menahan payahnya belajar, maka kamu akan menanggung payahnya kebodohan. Ayo. Sampeyan saiki ora gelem nanggung payah belajar, ora gelem nanggung sulitnya belajar, maka kamu akan menanggung payahnya kebodohan. Jadi wong bodoh payah. Paham? Soko payah saiki, soko rekoso saiki, daripada besok sampeyan jadi wong rekoso. Jadi wong gelo, menyesal. Kenapa menyesal? Karena dulu ketika kecil ada waktu untuk belajar, tetapi tidak mau belajar. Ada waktu, ya Allah, ketika ba'da maghrib saya disibukkan dengan HP saya, dengan TV saya, dengan teman-teman saya, sehingga saya tidak mau belajar. Siapa yang rugi kira-kira? Diri sendiri. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzu. Walidzalika krono mengkono madzkur. Ya kuwi apa? Yusalli kulla yaumin sampai pada fil baiti. Walidzalika krono mengkono madzkur. Madzkur berarti yang disebutkan. Walidzalika krono mengkono madzkur yuhibbu demen hu ing hasan. Sopo kemudian ayah dan ibunya suka, wong tuane seneng duwe anak kaya sampeyan. Anake nyong ngajine ki ya ngajine semangat, sekolahe semangat, nembang ke sekolah, tekan sekolahan ora
Nah tengah jalan belayu donga aja. Ya, tetapi selalu semangat belajar. Pamit di sekolah tekan sekolahan. Aja pamit di sekolah barang nang tengah jalan. Ya, menggok. Aring rekreasinan, Masya Allah. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka dijaga etika kalian, dijaga. Walaupun orang tua tidak lihat, kakak tidak lihat, ya benar, tetangga tidak lihat, tapi Allah selalu melihat. Dan dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Wa asatidatulan piro-piro gurune Hasan, wa asatidatulan piro-piro gurune Hasan, wa jami'un nasi lan sekabehane menungso, kabeh gurune, kabeh menungso padha seneng maring Hasan, sebab Hasan kuwi bocah sing taat ibadahe, taat ki yang mangkat sekolahe, seneng maca Al-Qur'an, seneng deres pelajaran, bocah akhlake apik, sopan, santun, tawadhu, andap, asa, tidak mencerminkan kesombongan, sehingga apa? Sehingga teman-temannya, guru-gurunya, bapak dan ibunya semuanya suka kepada perilakunya Hasan. Nah, ini supaya kita dapat mencontoh, ya, dapat mencontoh. Wa min adati lan ing dalam kebiasaane Hasan, wa min adati setengah saking pira-pira kebiasaane Hasan. Idza arada ari kalane ngarepaken sapa Hasan an-nauma ing turu. Lah salah satu kebiasaannya Hasan apa sih yang bagus? Nah, dileng-eleng. Wa min adati lan yang saking kebiasaane Hasan, idza arada are kalane ngarepaken sapa Hasan an-nauma ing turu, ayyadkura ing yen toh eling ayyadkura ing yen toh ayyut apa ayyut kira ing yen toh eling sapa Hasan Allah ing Gusti Allah. Salah satu kebiasaannya adalah ketika dia mau tidur itu selalu ingat kepada Allah. Aja moro-moro gletak turu langsung ngiler, orang maca bismillah, orang maca donga. Kelakuan sapa ke? Deleng-eleng. Kapan ape turu membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Deleng-eleng aja langsung lekar turu. Karo nonton TV. Nonton awalnya nonton TV tapi barang suwi-suwi TV nonton sampean karena keturunan dhisik. Paham? Nah, deleng-eleng ketika mau tidur ingat kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaskurahu lan syukur sapa Hasanu ing Allah. Wa yaskurahu lan yen toh syukur sapa Hasanu ing Allah ala an hafidzahu ing atase yen to njaga ala an hafidzahu ing atase yen to njaga sapa Allah ing Hasan tula yaumi ing dalem dawane dinane Hasan ala an hafidzahu ing atase yen to njaga hafidzahu njaga ngreksa sawu ngreksa Allah ing Hasan tula yaumi ing dalam dawane dinane Hasan. Tidak cuma hanya ingat kepada Allah, tetapi Hasan selalu mensyukuri nikmatnya Allah karena Allah telah menjaganya selama satu hari, ya, sehingga merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi lasyadid. Allah sumpah kabeh. La in demi yakti sungguh. La in syakartum demi yakti. Allah bersumpah, sungguh jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka sungguh analam, sungguh seandainya kalian bersyukur la azidannakum Gusti. Dan ini Allah Ta'ala berfirman dengan menekankan sumpahnya. Mulai wong syukur gini nikmatnya malah tambah karo Gusti Allah. Ya, syukur alhamdulillah ya Allah diparingi sehat, diparingi diparingi bisa sekolah, bisa ngaji, bisa loro. Ilmu itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Salah satu bentuk syukurnya sampean kabeh diberi sehat apa? Ayo, rupanya apa? Menggunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Lah pakai sehat kok males. Sekolah sungkan, ngaji sungkan, ilmu sungkan iki model apa? Ya berarti tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan. Sama seperti sehat kan Gusti Allah. Maka syukurilah sehat itu dengan cara apa? Menggunakan sehat kalian untuk sesuatu yang positif. Ngaji, untuk belajar, sekolah, dan sebagainya. Inilah bentuk rasa syukur kita. Manifestasi syukur. Tidak semuanya alhamdulillah, tidak. Tetapi laksanakan dalam perbuatan. Buktikan dengan perbuatan kita. Jangan semuanya ucapan tapi actionnya mana? Actionnya. Mana actionnya? Actionnya apa? Ngaji, sekolah, kiyang, ngajine, kiyang. Itu adalah action, manifestasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Gusti Allah telah memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Paham ya? Minal bala saking cobaan wal adzalan piloro. Allah Ta'ala telah menjaga kita dari bala, cobaan, dan dari azab piloro, kesakitan. Kita dijaga oleh Allah dari cobaan-cobaan yang bertubi-tubi. Jangan kesakitan, disakiti oleh orang lain. Ya, itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah kepada kita. Maka kita wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semayakulu nuli ngucap sapa Hasan. Semayakulu mongko nuli ngucap sapa Hasan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Gitu ngapain turu ya? Cari Kanjeng Nabi. Sira aja turu sadurunge kowe katam Al-Qur'an. Ya Allah, katam Qur'an iki pribadi ya. La tanami qabla an tahdami Al-Qur'an. Ya. Sira aja apa? Syafaate para rasul lan para nabi lan para muslimin muslimat. Ya kuwi. Tetapi turu kudune ora maca bismika Allahumma ahya wa amut, tapi juga baca tawasul, istighfar, kemudian membaca tasbih, baru kemudian membaca doa mau tidur. Allah bismika kelawan nyebut asmane Tuhan. Bismika kelawan asmane Tuhan. Allahumma duh Gusti Allah. Bismika kelawan asmane Tuhan. Allahumma duh Gusti Allah. Ahya urip sapa ingsun wa amutulan mati sapa ingsun. Ya Allah nyang urip mati ya krana Gusti Allah. Sing gawe urip sing gawe kematian ya Gusti Allah. Mula kabeh dipasrahaken maring Gusti Allah. Nyang mati ya Allah, urip ya Gusti Allah. Kabeh kuwi sing ngenahi ya Gusti. Masa wedi-wedi. Paham? Wong menungso kuwi iso jatahi kabeh. Sampeyan ki umure ya kapan besok matine wis kabeh wis ana kabeh.
wis ditentukan dening Allah Subhanahu wa taala. Kapan ape nikah? Anda anak pira, bojone sapa, matine kapan, usiane pira, ngerti sono kabeh nang kono. Bisa kuatin. Nggih. Ngene iki kok ya. Jadi men ono. Dileng-eleng. Bismika kelawan asmane panjenengan Allahumma du Gusti Allah ya urip sapa ingsun wa amutu lan mati sapa ingsun. Bismika Allahumma ahya wa amut wallahu alam bis sawab.